Mengejutkan, detektif netizen. Wirda Mansur bongkar kondisi keuangan Paytren. Warganet bongkar 5 kejanggalan ini. Kontroversi mengenai Paytren yang dikelola oleh Ustadz Yusuf Mansur jadi perbincangan hangat baru-baru ini. Pasalnya, video yang menampilkan dirinya marah-marah meminta uang sebesar 1 triliun untuk Paytren tersebar luas di media sosial. Sontak, para warganet mulai mempertanyakan persoalan keuangan dalam bisnis keuangan yang diprakarsai oleh sosok Ustadz tersebut. Lantas, putri dari Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur, juga turut buka suara, bongkar kondisi keuangan di Paytren. Alih-alih memberikan kejelasan yang mampu meredam kontroversi yang menjadi klarifikasi yang ditulis oleh Wirda Mansur, malah membuat warganet curiga. Beberapa warganet menyoroti beberapa poin yang mencurigakan dari pernyataan Wirda terkait kondisi keuangan di Paytren. Apa saja pernyataan Wirda yang memunculkan kecurigaan warganet? Simak beberapa poin yang membuat warganet curiga. Pertama, gaji karyawan. Gaji karyawan yang bekerja di Paytren telah menjadi sorotan warganet. Warganet menyayangkan sekaligus curiga terhadap Wirda Mansur yang mengaku bahwa Paytren memperjuangkan produk 100% Indonesia. Akan tetapi, muncul berbagai tudingan dan laporan bahwa gaji 20 bulan karyawan tidak dibayar. Ngakunya memperjuangkan produk 100% Indonesia, tapi gaji karyawan 20 bulan tidak dibayar. Wirda, kamu mau menghalalkan perbudakan atau bagaimana? Tulis warganet dalam cuitan di akun Twitternya. Kedua, korban investasi. Tak hanya para karyawan, warganet juga mencurigai tentang uang korban investasi yang tak kunjung dikembalikan. Tak tanggung-tanggung, mereka juga mencurigai sumber uang untuk kuliah ke luar negeri Wirda. Kebanyakan bacot ya. Kuliah ke luar negeri itu uang dari mana Wirda? Cepat, kembalikan uang kami para korban Paytren, tulis warganet di Twitter. Ketiga, logo Paytren di tim sepak bola Lesia Gendas. Wirda juga mengaku bahwa Paytren membeli tim sepak bola asal Polandia, Lesia Gendas. Namun, kecurigaan warganet muncul ketika mereka tidak menemukan adanya pernyataan dari klub tersebut melalui situs hingga akun resmi Lesia Gendas. Bahkan, seorang warganet juga mengaku telah mencari di situs berbahasa Inggris hingga Polandia. Beli klub bola Lesia Gendas. Nggak pernah ada statement ini dari situs atau akun resmi klub. Aku sampai searching situs bahasa Inggris, bahkan Polandia. Hasilnya, nggak ada bukti Paytren beli saham Lesia. Apakah ini bahan selanjutnya bagi netizen buat merujak Wirda? Tulis seorang warganet yang curiga terhadap pernyataan Wirda mengenai Paytren membeli klub Lesia Gendas. Warganet lain juga menemukan bahwa tidak ada logo Paytren di seragam tim tersebut. Valuasi Paytren tidak segagah dulu Wirda. Logo Paytren juga sudah hilang dari Lesia Gendas. Paytren sedang tidak baik-baik saja. Investor bakal pikir 2 kali jika mau membeli. Kondisi Paytren nggak seperti kayak gini. Harga bisa dibanting, tulis warganet lain. Keempat, lisensi dari Bank Indonesia. Warganet juga ikut menyoroti pernyataan Wirda mengenai Paytren sebagai e-wallet. Usut punya usut, seorang warganet menemukan bahwa status lisensi dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk Paytren hanya berupa lisensi e-money. Sedangkan e-wallet memerlukan jenis lisensi tersendiri. Yaelah Mbak Wirda, Paytren itu nggak punya lisensi e-wallet dari Bank Indonesia. Mereka cuma punya lisensi e-money. 2 hal itu berbeda, ungkap seorang warganet. Kelima, Paytren sebagai e-wallet pertama di Indonesia. Wirda juga memberikan sebuah pernyataan yang heboh. Lantaran dirinya mengaku bahwa Paytren merupakan e-wallet pertama. Bahkan dirinya juga mengaku Paytren hadir saat e-wallet yang sekarang banyak dipakai oleh masyarakat belum dirilis. Sontak, warganet meragukan klaim fantastis tersebut. Woi, aku bahkan tidak tahu mengenai Paytren, dan dia berani-beraninya mengklaim sebagai e-wallet pertama. Apa kau yakin Wirda? Ucap seorang warganet dengan penuh keraguan.
Bikin ulah lagi. Ustadz Yusuf Mansur ngamuk butuh uang. Wirda Mansur, 1 triliun itu nggak ada apa-apanya. Wirda Salamah Ulia Mansur alias Wirda Mansur buka suara usai nama ayahnya, Ustadz Yusuf Mansur, ramai dibicarakan di jagat maya. Ini lantaran Wirda kerap ditanya perihal polemik bisnis Paytrend milik ayahnya yang disebut butuh uang triliunan rupiah. Lewat akun Instagramnya, Wirda menjelaskan bahwa angka 1 triliun rupiah yang belakangan menjadi sorotan karena video Yusuf Mansur yang viral sebenarnya bukanlah perkara besar. Menurutnya, nilai valuasi Paytrend jauh lebih besar ketimbang angka 1 triliun rupiah yang kini jadi bahan olok-olokan pada Yusuf Mansur. Jadi, perkara 1 triliun rupiah itu nggak ada apa-apanya. Orang valuasi Paytrend saat pengen dibeli saja 4 triliun, ujar Wirda Mansur, dikutip dari Indozone Selasa 12 April. Untuk membuktikan perkataannya, Wirda pun bersumpah yang ia jelaskan bukanlah bualan semata. Ia pun berani mengungkap sosok yang tertarik membeli Paytrend karena orangnya memang benar-benar ada. Ini real omongan, demi Allah. Bulan puasa juga, bukan ngarang dan mengada-ada. Kalau perlu, gue buka kartu siapa yang pengen beli Paytrend saat itu. Sok, gue buka. Bismillah, kebagian saham di sono. Hahaha, sambungnya. Wirda Mansur pun menceritakan awal mulai bisnis Paytrend. Itu sampai dilirik investor besar yang ingin membeli saham Paytrend senilai 4 triliun rupiah pada 2018. Investor ini gede banget. Salah satu pionir apps transportasi yang kalau disebut mereknya, kalian pasti tahulah siapa. Dengan pembicaraan, Paytrend yang dibeli sahamnya sekian persen dengan angka 4 triliun rupiah. Dengan valuasi Paytrend di tahun tersebut, ujarnya. Menurutnya, bisnis Paytrend kala itu sedang berada di puncaknya, tanpa investor yang turut memberikan aliran dana. Bisnis ayahnya itu pun hingga mampu membeli klub sepak bola asal Polandia. Paytrend gagah bukan main. Beli klub bola Lesia Gendas. Kalau main FIFA, ada tuh di kaosnya logo Paytrend dulu. Hahaha. Segitu aja, nggak ada investor, ujarnya. Netizen pun angkat bicara. Tak pantas anak ustadz pamer kekayaan, semoga menjadi miskin melarat. Kata netizen lain, nah, bagaimana Paytrend yang nilainya 4 triliun ini disedekahkan saja? Pasti berlipat ganda rezekinya, ayo ditunggu kabarnya. Kata netizen lain, terbiasa makan duit dari bapaknya hasil dari memaksa orang untuk sedekah. Jadinya seperti ini, halu.